manusia dikendalikan oleh alien di Alien. dalamnya ya. So they live with us and they control us. Jadi sebenarnya Hollywood itu adalah sebuah institusi lagi. Jadi it's a system sebenarnya yang digunakan untuk programming, mass manipulation. Ternyata P. Diddy adalah salah satu puppetnya. Ya emang iya. Super Friends, kita balik lagi di podcast dan show kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Super Talks, kali ini barengan gue Bimo Kusumo. Dan nampaknya hari ini gue akan banyak diem karena gue akan melihat dari dua sudut pandang para master-master konspirasi dan teori hari ini. Karena malam hari ini kita kedatangan Chef Citra. Chef mata satu. Apa tuh? Illuminati dong. Bukan begini. Ini begini juga. Oh iya. Itu inti nanti. Kan? Tapi sebelum sampai ke sini ada satu orang yang punya teori-teori tentang Indonesia nih. Teori-teori jalan jaksa gitu bang. Bang Eka Anas. Halo, dari The Assalamualaikum. Brandas. Luar biasa. Tapi gue ulang lagi nih sebuah konspirasi. Karena kita mau ngebahas sisi gelap Hollywood yang banyak konspirasi. Sebenarnya itu kan. Tapi yang lebih jadi pertanyaan Chef Citra sih. Apa tuh? Kenapa seorang chef mau ngomongin konspirasi dan punya antusiasme buat ngulik berbagai konspirasi, dan konspirasinya itu bukan tentang yang ecek-ecek Makanan ya. gitu. Iya. Konspirasi makanan kayak ya Lihat kan aja sesuai profesi. Iya di sosmed ya, apalagi di TikToknya gitu ya dan lain-lain. Edan bro. Nyebrang gitu, nyebrangnya nyebrang banget gitu. Mungkin kayak satu hal dulu deh, atau satu awalan turning point-nya apa sih? Sebenarnya aku nggak antusias sih sebenarnya ngulik konspirasi. Nah, mungkin bukan, bisa sampai segininya. bukan antusias. ranah aku sebenarnya. Cuma turning point-nya adalah ketika tahun 2020. Ketika terungkaplah bobroknya industri farmasi. Sekali lagi di garis bawahi industri. Ada profit oriented di situ. Sesuatu hal yang mandatori, sesuatu hal yang dipaksa, membuat aku bertanya-tanya. Nah, mulai dari situ riset, ternyata yang punya industrinya sama. Abis itu kalau kita mau makan sehat, yang punya food industrinya sama. Abis itu apalagi ya, sistem kalau mau ngulik mengenai pendidikan yang punya sama. Jadi dunia ini dimiliki oleh satu orang. Satu orang atau satu kelompok? Gitu kan? Iya, entity atau apapun itu, instansi, whatever you call it gitu kan. Jadi intinya ujung-ujungnya sama. Dan ketika kamu mengetahui itu, otomatis sudah pasti spiritualitas kamu tuh akan naik. Karena kamu mau naik level. Jadi ketika sudah tahu apa yang terjadi dengan dunia, pasti sudah tidak ingin bersama-sama konsep itu lagi. Jadi narasi yang dulu kamu pegang teguh udah rontok gitu loh. Jadi mulai tersingkaplah halaman-halaman yang dulunya mungkin mengisi pengetahuan kita sebagai manusia udah gak cocok lagi narasinya gitu. Gue boleh nanya gak sih Kak? Apa? Bisa kita lawan gak? Cara melawannya bukan dengan konfrontasi, tapi acceptance aja. Accept that we are living dalam ekosistem yang sama. Ya kan? Ngapain resist? Toh kita juga masih pakai handphonenya, kita masih pakai internetnya, punya dia kan internet. Oke. Tapi kuncinya adalah be an observant. Jadi orang yang mengobservasi, oh this is happening, ini terjadi. Keluarlah dari lingkaran itu. Tapi tidak against, tapi kamu menarik diri kamu dan mengobservasi dari level yang lebih tinggi. Oke. Gitu. Di era gua ya, itu kalau tahu, Super Friends juga tahu, Bang Eka juga tahu, ada film dokumenter The Arrivals tuh. Damn, ini ya emang jatuhnya balik lagi ke spiritual tadi tuh sih gitu. Ini orang yang gak kuat ya akan keganggu nih spiritualnya, karena
kok semuanya kita diatur ya gitu. Ini hidup kita based on apa nih di dunia ini gitu kan. Exactly. Sampai industri aja kreatif bang gitu ya. Nih gue akhirnya nanya sama lu nih gitu ya. Banyak banget lah musisi gitu yang ngangkat isu-isu sosial dan narasi-narasi teori konspirasi yang ternyata bukan isapan jempol belaka gitu. Nah, yang pengen gue tanyain, teori konspirasi apa yang cukup menyita perhatian lo selama ini deh? Mungkin yang paling menarik perhatian gue waktu besar, maksudnya waktu remaja gitu ya. Itu yang sampai sekarang pun masih gue cari kulik-kulik adalah kematian Kurt Cobain mungkin waktu kematian itu. Kurt Cobain. Ada banyak banget, ya maksudnya ada banyak cerita di baliknya. Tapi ini adalah peristiwa yang lumayan, dia itu kan jadi kayak spokespersonnya generasi tahun 90-an waktu itu ya. Yeah. Nggak ada musisi yang punya suara begitu kuat, yang punya suara begitu influential buat musisi dan Ganteng lagi. ya sama buat pendukungnya gitu. Ganteng banget. Terus udah gitu bunuh diri di tepat di tengah di puncak karirnya kayak gitu. Ya maksudnya nggak kontroversi, itu tuh lebih kayak banyak misteri-misteri yang digali, dilihat, di-explore, ada informasi baru lagi kayak gitu. Iya ya. Yang ini secara empiris apa nih sebenarnya nih kematian dia nih gitu ya. Iya. Kak Citra dengan segala observe dan pengamatannya gitu ya. Apa? Sampai nggak sih ke dunia hiburan Hollywood gitu yang ternyata sisi gemerlap Hollywood dan ketenaran orang-orangnya di sana itu juga penuh dengan konspirasi. Percaya nggak akan hal itu? Atau sampai nggak ada 1-2 artikel yang nyerempet ke sana dan pengen lo kulik gitu Kak? Pertama kamu harus paham dulu kenapa Hollywood itu dibuat, ya kan? Kalau tahun 1900-an atau sebelum 1900-an kita menggunakan media novel untuk media, dan pada awal 1900-an kita menggunakan televisi yang sekarang udah beranjak advance banget, kita bisa mengakses informasi itu melalui smartphone. Jadi sebenarnya Hollywood itu adalah sebuah institusi lagi, institusi hiburan. Yang aku bilang tadi is a system sebenarnya ya kan. They have their own puppet, ada puppet-puppetnya. Inilah pelaku-pelakunya yang di depan kamera. Do they need money? They don't need money. Orang mereka bisa cetak uang kok, ngapain? Iya, secara teoretikal begitu yeah, memang. They can print money. Iya. Jadi it's a system sebenarnya yang digunakan oleh institusi ini untuk propaganda, untuk programming, mass manipulation, untuk distraksi. Kalau di Indonesia sendiri kan pasti ada pengalihan isu, apa pasti pakai sosok lah yang berpengaruh, influencer atau seseorang. Sama Hollywood itu aku nyebutnya Hollyweird. Hollyweird. Itu juga menggunakan puppet-puppetnya untuk menggunakan mass programming di seluruh dunia gitu, dan untuk mendistraksi manusia supaya tetap berada di vibrasi terendah. Kayak gitu. We're all semua di low vibrations. Makanya propaganda mereka baik itu melalui musik ataupun film selalu berhubungan dengan sometimes violence atau kekerasan, drugs, sex, alkohol, lifestyle gitu, supaya mereka membranding itu dengan sesuatu yang cool, dengan sesuatu yang keren, supaya ya populasi ini tetap berada di vibrasi bawah itu gitu loh, dan mengagungkan itu dan menganggap hal itu bahwa sesuatu hal yang keren gitu. Jadi memang tujuan si Hollyweird ini kalau ditanya is it dark? Ya, there's no free lunch. Jadi, free lunch? There's no free lunch. Jadi it's a tools, benar-benar tools sebenarnya untuk mass propaganda. Oke, bahkan kalau misalnya mau didetilin aja gitu ya dengan tema konspirasi gitu, nama Hollywood sendiri aja punya arti gitu tuh kan. Holy, kayu suci gitu. Terus kalau didetilin lagi, waduh. Pusing ya. Pusing banget asli. Kayak beneran gak sih? Terus disangkut pautinnya sampai ya kan, sampai ke sini. Tapi memang
balik lagi semua ke sistem lah gitu. In general semua sistem. Oke gitu. System, yeah. Tapi kan yang kita butuhkan di hari ini kan ini sistem apa sih gitu. Gitu kan. Ini sistem untuk apa? Tujuannya apa? Mengontrol apa gitu. Apa yang ditutupi sama mereka gitu. Untuk mengontrol manusia, untuk mengontrol lower pikiran kita. Kita kan punya level of consciousness. Jadi mereka itu adalah kayak film Hunger Games, ya kan? Mereka emang ditaruh, puppet ini ditaruh ya untuk mendistraksi kita, untuk tetap menghibur kita, untuk ngasih bread and circus ke kita kayak gitu. Something like that. Ya karena ketika mereka mau menginception pikiran kita, menaruh pesan di alam bawah sadar kita, tidak mungkin dikasih sesuatu hal yang buruk ataupun sesuatu hal yang tidak nyaman. Pasti akan dikasih sesuatu hal yang membuat kita, okay, we can accept this. Gitu, pasti akan dikasih sesuatu hal yang manis-manis dulu supaya kita telan ya kan. So of course they have celebrity, actors, bla 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 gitu. Cuman Hollywood doang yang bisa. Hollywood, Cuman Hollywood doang yang bisa. Nggak, China nggak bisa kah? India nggak bisa kah dengan Bollywoodnya? Bisa. I mean entertainment industry memang sometimes kadang-kadang dipakai oleh para penguasa untuk mengkontrol mind, untuk mass population control. It's a mind control basically. Mass population control. Karena memang ada jurnalnya, karena memang ada kegiatan rahasianya yang dilakukan oleh CIA dulu, yaitu Operation Mockingbird, bahwa mereka mengetes people dengan mind control. MK Ultra kayak gitu. Bahkan orang-orang si selebriti ini pun di brainwash oleh ya mereka juga gitu loh. Oke. Itu di Hollywood. Hollywood. Nah, tapi kita mengerucut sedikit di industri gitu ya. Tadi mengutip sedikit kata Kak Citra gitu, Bang. Apakah itu juga terjadi di Indonesia, Bang? Nah, jika ingin terkenal harus ada bayaran mahal dalam tanda kutip. Ya iyalah. Hah? Ya iyalah. Apa Bang yang pernah lo bayar dalam tanda kutip itu? Menurut gua Hollywood itu kan Hollywood dan industri filmnya di Amerika tuh jadi blueprint yang diadaptasi sama banyak negara. Oke. Sistem entertainmentnya mau itu musik atau film gitu. Jadi sistem pembayarannya dan juga bagaimana operasionalnya pasti dipakai juga di sini. Walaupun kalau gue ngomongin musik ya di sini nggak serta-merta diadaptasi total. Di Indonesia itu sepengetahuan dari tahun 70-an or maybe 60s. Yep. Lebih ke kayak sistem pembayaran bayar putus. Kalau mau bikin album, bikin musik, produser cari pembuat lagu, terus dia bikin karya, udah gitu ya gue bayar ini aja deh, bayar bayar karyanya, aduh gitu, udah dia terlupakan, cuma karyanya aja yang di rework gitu. Gimana perekrutannya itu baru tuh mungkin di mengadaptasi cara almost kayak semi prostitution mungkin ya. Gimana tuh? Semi prostitusi. Ya mau ketemu, cari jalurnya, ketemu sama orang-orang yang tepat dan menjual diri dulu, lalu nanti bisa dijanjikan ini itu kayak gitu. Itu pun ininya hampir sama mungkin polanya, patternnya kayak gitu. Begitupun di industri musik mau nembus ke another layer di atasnya, lo mesti doing certain things, ketemu orang-orang yang mana, terus kayak PD juga mau situ kan ya. Berarti gue belum ngebahas PD nih. Puff Daddy-nya kan kayak Puff gitu. Daddy. I'll be missing you. Iya, ya itu sebenarnya kayak sistem yang sama juga lah. Kalau lo mau ngelakuin sesuatu kayak Citra tadi juga bilang there's no such thing as a free lunch. Ada harganya. Ada harganya. There's a price you pay, baby. Itu dia. Tapi akhirnya kenapa harus dibongkar sih PDD sekarang ini? Apakah ada yang ditutupi sekarang sama mereka itu? Kalau ternyata PDD adalah salah satu puppetnya. Bukan ya emang iya. Ada salah satu Emang iya. Ada case besar yang sedang Aku juga nggak terjadi. yakin ya, jujur, kalau boleh jujur nih pendapat aku, itu juga bukan PDD yang asli. yang mana?
Itu bukan PDD yang asli yang kita lihat tahun 90-an. Iya, itu cloningan. Itu beda sih PDD. Sebentar. Ini jadi mungkin yang asli udah gak tahu kemana, keluar angkasa kali. ini masalah cloningan ya. Musisi-musisi terkenal let's say kayak Michael Jackson dan lain-lain gitu. Itu juga sebenarnya mereka masih Sebab hidup teknologi cloning itu adalah teknologi lama. Ini udah bukan something new. People, mereka itu ya, bermain dengan genome, bermain dengan genetics. They like to play with that gitu. Mereka suka bermain menjadi Tuhan. Cloning itu bukan suatu hal yang nggak ada gitu. Dan teknologi udah lama. Cloning people. Aku cloningan nih. Aku cloningan kayak ini. Paul McCartney. Paul McCartney tahun waktu Beatles rilis Abbey Road kan di kabarnya udah meninggal sebenarnya. Cuma yang ada di foto itu orang lain yang belum dia. Dan emang cuma musisi aja atau selebriti aja kan, pejabat juga banyak yang cloning. Oh iya. Joe Biden katanya itu ya. Beda banget sih Joe Biden itu. And Hollywood ya, cannot really see apalagi yang nyata, apalagi yang benar ketika semua tuh sudah dapat dimanipulasi melalui teknologi. People can put mask, ya kan? Yeah. Orang bisa pakai topeng begitu canggih, udah kayak di scene film aja, bisa dicopot, which is it's real. Kita nganggapnya itu adalah mungkin itu adalah film, bagian dari film, but it's real. Apa yang membuat seorang Citra akhirnya yakin ini bukan PDD yang asli gitu? Lihat aja fotonya beda. Kalau foto kan mungkin bisa aja gitu. PDD lo asli gak sih? Gitu gue ngobrol. Oplos gitu kan bisa. Pi, gitu. Lo asli gak Pi? Papa Didi. Kayak Black juga nih, kayak Citra. Nggak, maksudnya kejanggalan apa gitu yang membuat nih beda nih gitu. Kita suaranya beda ya anjir, enggak lah. Lebih ngebas. Atau gue pernah dengar kalau misalnya ada presiden Amerika itu ya, kalau udah mau dilantik itu sama governmentnya dicari lookalike-nya, doppelgangernya. Atau mereka ciptain lah doppelganger. 2 atau 3 orang yang mirip kayak gitu. Katanya sih. Katanya. Nanti dia lakuin training dulu, disuruh pelajarin aslinya kayak gimana, terus diduplikasi mannersnya sama itu-itunya gitu kan, perilakunya. Bakar lagi say. Seru juga tuh. Seru juga. Iya. Ngomongin kayak gini mah bisa. Harusnya gak direkam gitu. Ya gimana dong. Salah sendiri ngundang gue. Gue mah jujur. Jujur kacang hijau. Tapi oke. Sekarang versi kecilnya deh dari kasus PDD deh gitu kan, dia mengontrol segalanya dan lain-lain gitu dan mengontrol apa? Ya mengontrol industrinya yang katanya lo boleh terkenal kalau melakukan ada syarat-syaratnya gitu ya, gitu, ada term and conditionnya gitu. Sepowerful itu dia kah? Bukan dia yang powerful. Baru saya mau nanya. Oh gitu ya. Itu. Bukan dia yang powerful, siapa yang danain? Siapa yang danain? Siapa yang nyuntik itu tadi? Siapa cukongnya ya? Tapi yang jelas kan. Kalau ada cukongnya, kenapa sekarang cukongnya nggak keluar gitu? Ya nggak bisa keluar lagi, gimana sih? Saya tahu gue ya di American Entertainment Foundation itu diputar sama ada 3 entity corporate, namanya ada satu nama IPAC, American Israel Pija apa ya pokoknya IPAC, satu lagi ada Vanguard, satu lagi ada BlackRock. PDD itu punya rekor namanya Bad Boy Records namanya. Dari tahun 99 dia bikin. Terus gitu dia bagian dari Arista Records. Arista Records itu dipunyai sama Clive Davis, one of the biggest musik industri mogul di Hollywood. He's a Jewish. Terus ininya ke either ke Vanguard atau BlackRock ya. BlackRock. BlackRock itu asalnya dari mana? Anu aja, itu dari mana? BlackRock itu mengacu pada gunung di kutub utara yang dirahasiakan, namanya Rupe Nigra. Itu literally gunung magnet. That's why kenapa kompas mau mengarah ke utara, karena mengarah ke gunung itu. Namanya Black Rock. So the elites knows what's going on gitu. It's a big super mountain, very powerful, makanya they name them Black Rock. Ada magnetic poolnya berarti? Atas berdasarkan gunung itu. Coba riset sendiri deh, Black Rock di kutub utara. Iya, jadi PDD itu cuma ya puppetnya aja salah satunya. Puppetnya aja, remah-remahannya aja. Atau kayak kita kemarin beberapa tahun lalu ada kasus Harvey Weinstein yang sampai dia
dia nge-kick off gerakan hashtag #MeToo karena dia kebanyak manipulasi artis-artis cewek. Kalau misalnya lo mau ikut film gue pakai dulu lo kayak gitu. Dia juga salah satu puppetnya aja gitu. Rata-rata sih udah pencampuran dari ada Freemason, ada apa itu udah campur aduk tuh. Again, industri musik is owned by also same person gitu kalau di sana. Jadi bahkan yang merubah standar musik dunia pun orang yang sama. Pasti tahu kan dari 43.2 Hz yang healing frequency sekarang standar musik dunia menjadi 440, which is dia lagi yang merubah itu. Kenapa mereka selalu ingin mengontrol manusia dengan cara yang buruk, dengan cara membajak kita gitu, baik melalui makanan, baik even melalui musik sekalipun. Jadi kalau dibilang siapa the master behind it, ya of course si Suhu itu yang berusaha mengacaukan dunia ini gitu loh. Siapa sih Mbak? Iya itu siapa sih? Ayo dong, spill dong. Nyai Dasima. Nyai Dasima. Ya geng-geng itu lagi lah, geng-geng itu kan udah ada jelas. Ada berapa sih? Udah jelas ya, karena it's a cult actually, sebuah sekte sebenarnya sih. Karena bahkan puppet atau artis-artisnya sendiri pun mensimbolkan itu dengan one eye ya kan, selalu kayak gitu atau dengan yang kayak gini. Selalu diselipkan either di konsernya atau di sampul majalah atau di cover berita apa atau mereka di show-nya mereka lah. Iya, gitu. mereka selalu menitipkan subliminal message bahwa they are exist, bahwa gue ada nih, hey I'm sponsored by BAM. Occultism. Kayak gitu. Dan ini udah berlangsung memang praktek very ancient. Jadi programming subliminal message itu merupakan praktek occult udah beratus-ratus tahun gitu. Dan music is part of the ritual. Jadi kalau dibilang who is the man behind them, it's a very massive, terstruktur dan amat sangat rapih yang memang melibatkan gak hanya si PDD aja. Tentunya ada lagi pejabat, politikus. Ini benar-benar benang kusut yang kalau kamu lihat di media itu hanya ujung dari sebuah gunung es yang besar. Dan yang harus digaris bawah ini mungkin ya, nggak tahu nih Kak Citra juga sepakat atau enggak. Ini nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Karena cult ini selalu dianggap bertentangan dengan agama. Gitu, bener atau enggak? Bertentangan dengan agama. Kan yang sering diberitakan adalah gini, satanis, yes. pemuji dan lain-lain, karena simbolisnya. Pemujaan gitu. mereka entitinya beda, Tuhannya beda dengan pada umumnya Tuhan yang seharusnya kita hormati atau sembah atau apapun itulah namanya. Jadi memang mereka berseberangan dengan kita dan mereka memang selalu pengen kita ikut mereka gitu. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan agama, praktek ini, agama ini tanda kutip udah beratus-ratus tahun. Dan mau dibilang ini fake, ini palsu, ini adalah sebuah konspirasi, gak mungkin Hollywood itu klinik banget. Hollywood itu ritual banget men. Hollywood itu klinik banget. Hollywood itu klinik banget. Bahkan kalau dalam panggungnya sendiri pun secara kita gak sadar itu merupakan sebuah ritual. Message itu dari settingan panggung, lighting, atau bahkan dancer-dancer di belakangnya, semuanya itu ritual. Kayak Olimpik kemarin, it's a ritual too gitu loh, dengan berbagai tarian. Ya ritualnya seperti itu. Sering ke Gunung Kidul tuh kayaknya. Saya sih Gunung Kidul. Ritual seperti itu lah. Nggak nyampe bang kalau di sini bang. Di sana ada. Kalau di sini mah terlalu kuat bang. Masih menyimpan kalau kita kan dengan segala. Setannya kuatan di sini. Dengan segala kepercayaannya. Gue mah masih megang sini bang gitu. Tapi masalahnya kan di sana nih, iya di sana kan segala simbol yang dikeluarkan kan menyinggung sana sini nih bang gitu kan. Yang akhirnya jadi sesat nih gitu. Dewanya beda sih memang. Dewanya beda sih. Baphomet. Iya Baphomet. Baphomet. Baphomet itu ini ada hubungannya sih sebenarnya dengan PDD. Gitu. Ada hubungannya. Baphomet itu adalah dewa pemujaan di zaman Sumer waktu dulu. Sumer jauh sekali kan. Beratus-ratus tahun silam. So they always do that gitu loh. Jadi kemarin kan
pernah ada berita bahwa P Diddy ada tunnel rahasia kayak gitu-gitu kan, ya kan? Ya itu memang ada hubungannya. They always do that as part of the ritual. Music, sex, drugs. They always use that. Oke, kita ngebahas ritual nih, Bang. Bakar lagi, say. harus. Ritual, tapi kalau untuk masuk ke industri lah ya gitu ya, industri musik. Ritual apa sih Bang yang harus dilakukan untuk gue nih seorang Bimo gitu ya, pengen punya band dan terkenal dan ada di industri di Indonesia gitu. Ada gak ritual-ritual yang harus dilewatin juga selama lo berkarir gitu? Merawanin 7 perempuan. Kagak lah. Lebih ke situ ya, lebih kembang. Gua nyarinya di mana? Nyarinya di mana? Didetilin sama Citra. Gimana sih Kak? Gua alhamdulillah sampai sekarang nggak ngelaluin gitu, nggak aneh-aneh gitu lah. Tapi dengar ada juga Bang. Yang gue alamin sih dulu di level underground nih. Ada beberapa band Bandung dulu yang kabarnya memang true set, ya maksudnya ngepraktekin satanism. Oke. Kayak begitu. Cuma kebenaran juga nggak tahu. Ada beberapa nama band lah gitu ya yang katanya ngorbanin kambing lah dan ngapain ke kuburan segala macam ini itu dan segala macam ritualnya, tapi gue nggak pernah bersinggungan sih kayak gitu. Jujur aja Bang, udah. Itu juga denger aja makanya gitu. Tapi ngomongin ritual yang akhirnya terbongkar dari kasus P Diddy ini adalah white party gini gitu kan, dan ya buat orang-orang awam, pakai white nih. orang-orang awam yang melihat ya itu sekedar kumpul kebo gitu dan pesta seks lah gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang ini bukan sekedar ritual gitu. Ini yang harus memang dilalui gitu ya. Dan harus memang dilakukan sebagai syarat gitu. Dan ini udah berlangsung puluhan tahun gitu. Bahkan kalau ditarik ke belakang mungkin ini udah ratusan tahun tadi. Kenapa baru terungkap? Kenapa keungkap? Yang harusnya mungkin gak keungkap dong gitu. Mungkin bagi orang yang cuma awam ya. Orang menganggap it's just a sex party. Oh ini cuma ya party-party hedon lah. Ya. Ya kan? Party-partinya artis. Tapi sebenarnya behind that bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengungkap bobroknya si Hollywood ini dan mengungkapkan bobroknya Amerika. Karena memang melibatkan politikus, melibatkan pejabat, melibatkan orang-orang yang pernah ada di list Epstein Island. Tahu kan Epstein Island itu mereka ngapain? Dan mereka melakukan human trafficking di situ. P Diddy yang terungkapnya adalah kasus partinya. Tapi they have underground tunnel di bawah. Ya kan, yang katanya berhubungan dengan Playboy Mansion. Emang kenapa ada Playboy Mansion nyambung sama tunnel P Diddy? By the way, Amerika itu penuh dengan tunnel underground. Dulu ada nama bukunya DUMB, sekarang udah gak ada di internet. Udah gak ada, hilang 2 tahun lalu. Even di deep web? Aku gak tahu, boleh sini bukunya. Karena dia ada beberapa seri sebenarnya. Okay. DUMB ini mengungkapkan tunnel-tunnel rahasia di Amerika. Dari mana tunnel ini? Again, kita di sekolah itu cuma diajarin nggak even kulitnya deh. Cuma yang ya sekikis-kikisnya aja dari apa yang harusnya kita ketahui. Tunnel-tunnel ini itu sudah ada dari peradaban yang dulu. Jadi bahkan tunnel-tunnel kereta api di bawah tanahnya Amerika itu begitu canggihnya, begitu sistematisnya. Nggak nyambung narasinya ketika Amerika tuh masih pakai kuda dan horses gitu loh, mobilnya. Tapi dia udah punya tunnel underground secanggih dan secantik itu. Itu udah dari peradaban sebelumnya. Jadi tunnel-tunnel ini di-repurpose untuk human trafficking, sex trafficking. Dan hubungannya antara tunnel P Diddy dengan si Playboy Mansion ini, kalau kamu kulik lagi, emang Hugh Hefner itu siapa? Cuma bapak-bapak tua, aki-aki tua, ya kan? Yang nyigar, terus banyak cewek-cewek. No, dia itu mantan US Army. Dia itu anggota CIA. They do human trafficking, they do everything di situ. Makanya human trafficking it will never be done, nggak akan pernah bisa selesai karena di backup sama orang-orang besar di belakangnya. It's a real huge business. Nah itulah korelasinya.
Dari Playboy Mansion ke PDD, mungkin ada lagi tanah rahasia ke rumah siapa, dan ini it's a spider web yang benar-benar unlimited. Okay. It's a huge business. Okay. Dan di dalamnya yang menikmati ini semua ada politikus, ada pejabat, ada presiden. Ada presiden itu dia tuh. Ya. Karena di Epstein Island juga ada presiden. Itu dia. Iya. Gua tadi tuh aku baru mau bilang tuh di Epstein Island tuh ada presiden tuh gitu. Iya. Jadi it's a big name dan ini akan amat sangat susah untuk dibongkar. Kalau kamu nanya kenapa sekarang baru dibongkar, ini kita lagi mau pemilunya Amerika kan, November tanggal 5, I don't know, tanggal 5 kalau nggak salah. Jadi mungkin ya ada yang mau nge-expose, mungkin ya mereka menggunakan isu ini untuk mengancam, untuk trying to spill something, memperburuk nama seseorang, atau mungkin ya mengancam sebenarnya mau blackmail orang, tapi yang dikupas ya udah tipisnya aja gitu. Itunya aja. Ya. Mereka mau ngasih tahu bahwa we know, we watching you, dan we can take control of your life gitu. Sama kayak artis-artisnya juga, kalau udah mulai agak-agak sengklek ya, udah mulai agak-agak error, ingat loh gue yang pegang kontrak lo gitu kali. As a reminder aja. Lo percaya sampai segitunya nggak bang? Nggak akan kebongkar. Lo percaya sampai segitunya nggak sih bang? Apa gue yang gila? Amerika lo percaya sampai segitunya nggak? Gue yang gila kayaknya sih. Bisa jadi. Terutama kalau gue bisa ditariknya ever since ini gue nggak kita menurut gue nggak bisa menghindar dari pembicaraan dari konflik Palestina Israel sekarang ya, karena menurut gue itu ngebuka mata, at least buat gue ya, itu ngebuka gue betapa dikotomi pembagian power di dunia itu ke mapping semuanya, dan Amerika tuh has big chunk of a whole thing. Mereka tuh basically bisnis mereka perang sih, bisnis mereka bunuh-bunuhan. Ada kemungkinan itu jadi bisnisnya mereka gitu, dan itu juga profiteering kan pasti, jadi ada somehow ada labanya dari situ. Kalau kita narik lagi ini tentang Zionism juga kan, apa yang gue bukan antisemitis dan maksudnya there's good Jews as well gitu kan, tapi Zionis itu yang dianut mereka punya kitab yang namanya Talmud gitu. Basic itu kitab Taurat yang disalahgunakan, bukan salahgunakan sih, disalahinterpretasikan lagi sama mereka gitu. Pokoknya itu penyimpangannya parah banget deh kalau kita Google gitu ya. Apa yang dikandung sama si kitab ini gitu. Itu dipercaya dipegang banget sama si Zionis. Menurut gua evil axis-nya tuh yang sekarang tuh antara US sama Israel sih. The Simpsons. Gitu The Simpsons dengan segala The Simpsons. Dengan segala scene-nya yang ini ya gitu. Itu Matt Groening genius loh. Iya kan? Berapa adegan di filmnya yang udah diprediksi dia terjadi kan. Sampai ada si PDD itu juga ada gitu. Prediksi apa emang sengaja? Itu gak tahu tuh makanya. Gila banget deh. White Party-nya PDD itu juga ada gitu ya. Dan videonya ini kabarnya scene ini tuh udah ada dari jauh sebelum tahun ini gitu. 2010-an, 19 gitu. Pertanyaannya, Matt Groening jenius benar? Matt Groening elit bukan? Para elit itu pasti selalu ngambil orang-orang jenius. Organisasi FM ini, ya si FM ini itu nggak pernah. Apa sih football manager? Food manager. Ya kayak gitu. Kan belum banyak yang tahu juga Super Friends gitu. Apa sih FM gitu? Mason bebas. Mason bebas. Gue juga nggak tahu FM. Adanya haknya tuh, kalau haknya ada tahu tuh. FHM. Freemason. Nah. Itu kan nggak pernah orang bego. Mereka orang-orang jenius semua. Bahkan mereka tersebar di seluruh dunia ya, dan termasuk Indonesia kan udah lama itu. Ada berarti di Indonesia. Dari dulu. Ada. Gue dengan gosip ini katanya ada gedung yang di Jalan Sudirman tuh yang ada lancip ke atas terus katanya sering dipakai ritual. Gue nggak
Gue gak tahu di seperti dari dulu bos itu iya, dari ini kan zaman Belanda. betul. Dari Secara zaman cerita Belanda itu. cerita ini kan bener. Gue pengen melegitimasi aja nih dari Bang Eka dan Citra. Taruh Bang Eka kan udah bilang tuh tadi di Sudirman ada tuh gunungnya. Aku belum pernah sih ke situ. Nah, alamatnya tuh, bisa Mbak, share ya. Ada mau lihat yang masih yang Lantai berapa Mas? Sudirman apa Gatot Subroto ya, lupa deh gue. Di situ. Oke lanjut Kak gitu. Udah gue takut. Jenius, mengambil Mereka orang lain jenius. jenius. Jadi kalau kamu bilang jenius ya, mereka jenius. Kumpulan orang-orang pintar itu kan logonya sendiri itu kan ada penggarisnya ya kan, ada kompas, ada jangkar kayak gitu. Itu menandakan bahwa mereka sebenarnya ahli, pandai. Itu kumpulan orang-orang pandai gitu loh. Zaman dulunya 1700-an itu kumpulan orang-orang pandai, bertalenta lah gitu. Jadi si Matt ini sebenarnya bagian dari kelompok 33 sih. Kelompok apa? Kelompok 33. Apa jelaskan? Iya, Kelompok karena 33 itu kelompok apa? 33 itu lah Freemasonry tertinggi gitu. Dan 33rd degree gitu. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari mereka. Kenapa kok banyak prediksi yang terungkap? Sebenarnya itu adalah bukan prediksi, tapi memang mereka menaruh subliminal message dan predictive programming untuk kita gitu loh, supaya menganggap itu adalah hal biasa gitu. Dan kalau secara spiritual itu adalah cara mereka untuk membayar karmanya. They already know they're gonna do bad, tapi makanya gue bikin dulu supaya gue udah kasih tahu lu bahwa this is gonna happen. Gue udah ngasih tahu ya kalau ini akan terjadi ya. So it's all up to you gitu. Jadi itu cara mereka untuk menebus karmanya secara spiritual. Nah jadi they already know apa yang mau di-spill gitu. Kayak Kamala Harris kemarin kan on point banget ya, pakai baju ungu gitu kan, nggak mungkin dong sedetail itu. Sistem-sistem mereka tuh gimana sih Kak? Maksudnya kepemimpinannya, regenerasinya atau ya apapun itu lah. Penasaran banget Besti. Penasaran Mau banget daftar, siapa tahu gampang. Cuman KTP sama BPJS. 150.000 uang masuknya. Jadi memang ada level-levelnya gitu. Makanya 33rd degree itu yang paling tinggi. Jadi ketika misalnya kamu di level 1, kamu akan dikasih tugas. Kalau bisa melewati tugas itu, oh ya naik level sampai akhirnya makin susah. Dan di Indonesia ada itu. Takut ya ngomong kayak gini, sensitif banget. Dia yang tanggung jawab, biarin aja. dia ngajakin. Dia ngajakin. Saya juga diajak buat ngobrol begini ya. Iya nggak Mas? Iya. Ayo loh. Di Indonesia soalnya ada, ntar mereka dengerin nih. Kampret nih Citra. Ada tuh. Ada. Iya itu kan organisasi Ordo Lama ya, dan mereka harus menjaga itu sacred sekali. Ini adalah sekte yang amat sangat suci buat mereka. Tapi gue kaget loh yang di podcast ini Sumargo tuh berani banget tuh. Siapa itu? Ada perempuan deh, lupa gue. Oh ya? Ada di Bahasnya? Ya tentang apa yang dia lakuin. Jadi ritualnya dia memang orgi, ngumpul. Nanti sama si ditanya, lu sama dia ya malam ini, lu tunjukin dipasang-pasangin. Jadi orgi atau seks itu sebenarnya, seks itu adalah sesuatu yang sakral ya. Seks, sacred energy exchange. Jadi di branding lah menjadi sesuatu hal yang tidak suci lagi. Karena sebenarnya adalah ketika wanita dan pria bertemu dan menciptakan sesuatu, kita melakukan proses creation tertinggi. Kita menciptakan makhluk lain dengan cinta. Itulah yang seharusnya. Marwahnya demikian. Tapi yang terjadi adalah itu dijadikan sebuah ritual yang memutus spiritualitas kita gitu loh. Di dalamnya involvementnya ada substance lain kayak seperti alkohol dan lain-lain itu gitu. Jadi tidak mengkuduskan aktivitas itu. Di Indonesia ada loh, nanti mereka denger nanti marah. Berarti udah pernah ketemu sama salah satu orang ya? Enggak, bukan. Ayo lo. Truth order. Karena sebegini santainya gitu. Santai. Bukan santai, sebegini apa ya nyebutannya ya? Aku emang orangnya ya gini. Gamblang lah gitu. Gamblang, iya. Makanya terlalu vulgar ya. Tapi pasti ada lah. Pasti ada. Karena Karena kalau organisasi ini even ada sebelum kita merdeka, pada zaman VOC dulu itu sudah ada di sini. Pasti mereka juga nggak akan narik member-membernya dan tetap ada untuk mengontrol ini. rekrutmen itu beneran dibuka secara bebas aja gitu. Biasanya mereka milih. Kayak ini kan kayak apa namanya, kayak apa sih namanya, marketing apa?
harus kenal sama kenal member dulu. get member MLM Iya dong. Iya itu. betul. Di sini memang tidak Multi-level ada marketing, kalau nggak salah. tidak ada tidak ada pendaftaran, tapi ada perekrutan. Kan beda ya pendaftaran dan perekrutan itu Biasanya sendiri. mereka Ya. yang pilih. Mereka udah watching, mereka udah tahu siapa. Gitu. Iya. Terus lo di approach dengan cara mereka sendiri. Lu enggak lu sakit-sakitan lu. Dan iming-imingnya selalu dunia ya. Dunia. Iming-imingnya selalu dunia. I'll give you everything. What do you Oh, want? iya, What do iya. you want? I'll give you the world. Iya, Gitu. iya. Iming-imingnya gitu. Makanya artis-artis itu, si Hollywood itu ya kan, I'll give you the world. What do you want? Lu mau tenar? Oke, bisa. Tapi ya itu, karena gue yang memberikan kamu hidup, gue yang memberikan ketenaran ini, you have my golden plate, lu harus nurut ya gitu. Kalau nggak nurut ya udah. Ya. Ya memang nggak salah juga tadi Kak Citra bilang bahaya juga ya ngomongin kayak gini ya. Minum dulu deh gue. Karena memang sebenarnya setahu gua pribadi berbahaya betul sih Bang gitu. Karena mereka ini Terus ngapain lu ngundang gue? Dia tahu bahaya, kenapa gue diundang? bukan berbahaya itu maksudnya ngomongin apapun yang bersifat rahasia ketika kita omongin secara gamblang ya bahaya dong, betul kan? Rese tapi kan apa yang dibahas tadi kan juga bisa kita temukan kok di Ya internet. enak cuma bakar-bakar lah, kita disuruh ngomong gimana? Kenapa Bang? Ngebawa Bang? Kak Citra, ayo kenapa Bang? Kalau saya kan mau saya bongkar juga bisa nih dari tadi Dan nih. kita kalau ditanya orangnya mah jujur, apa adanya. Lu nanya gue jawab, begitu. Bohir namanya juga. Gitu. Oke, ini buat Super Friends yang lagi dengerin di Spotify. Sekarang kita beralih ke YouTube karena akan ada beberapa gambar-gambar yang akan di-share. Ini gue mau nanya dari masing-masing nih, dari Kak Citra dan juga Bang Eka gitu tentang gambar ini. Apapun terserah, boleh segala sesuatu opini lah dari Bang Eka dulu. Kalau ada gambar ini, apa yang ada di kepalanya? Alien, another form of being. Gue percaya sih ada alien. Exist mereka berarti ya? Exist. Oke. Roswell tahun berapa? 1957. Oh. Ya, 50. Yang Piring katanya terbang jatuh. ya. Iya, jatuh terus di keep di situ katanya. Dokumentasinya ada, cuma diumpet-umpetin tapi ada yang bocor gitu. Area berapa? Lupa. Area 51. 51. Iya. Benar. Terus juga kalau dari ini gue bisa salah tapi ya, kalau dari Islam ini implementasian dari jin sih, Oke. gitu. Jadi ya kemungkinan memang ada. Tuh. Kak Citra. E.T. This is E.T. right? Ya, extraterrestrial. Extraterrestrial. E.T. come home. Tapi E.T. itu orang selalu bilangnya ke atas. Kalau aku bilang kita nggak bisa keluar dari bumi ini, it's a closed system. Ada firmamen, makanya ada Operation Fishbowl. Mereka nggak bisa tembus firmamen. How they get here? So E.T. is not up there. It's actually they live here. Iya tuh ada, gue melihat di film juga atau baca ya, dia udah ditanam dari zaman dahulu kala katanya. Jin dan Jun, Jin dan Inilah Jun. yang paling simpel mah, yang paling simpel nih ya, simpel banget mah film MIB tahu. Di setiap Men in Black, di setiap endingnya itu kayak gitu kita ya dikontrol oleh alien. MIB itu kan kamu tahu ya, itu ada manusia manusia dikendalikan oleh alien di Alien. dalamnya ya. So it's actually is true bahwa memang makanya papet-papet ataupun lu bilangnya itu doppelganger ataupun apapun itu sebenarnya memang di ada entity lain yang mengkontrol itu manusia itu. Tapi mereka bukan asal dari ruang angkasa, mereka dari sini. Extraterrestrial itu adalah area lain di luar benua-benua yang udah bisa kita selalu lihat saat sekarang ini. Di luar itu namanya terra firma. Jadi ada banyak land di luar Antartika. There's so many lands di luar sana. Makanya setelah operation yang dilakukan oleh Admiral Byrd ke Kutub Utara, Kutub Selatan, they've seen another continent di luar Antartika. Makanya mereka sepakat untuk bikin NASA. Untuk mengelabuhi manusia bahwa the earth is a globe, bahwa ini ada benuanya ini. Kutub Utara itu cuma isinya polar bear sama penguin. Antartika itu kita cuma bisa ngeliat ujungnya aja, tapi sebenarnya is something beyond that. Makanya Antartika itu adalah area yang amat sangat
sacred dan dijaga terus. Nah, ada namanya Antarctica Treaty, hanya negara-negara tertentu bisa masuk situ. They have many things in Antarctica. Bahkan ada suka ngelihat flying saucers, piring terbang bolak-balik Antarctica. Itu adalah teknologi yang udah lama sebenarnya. So they live with us and they control us. Ini adalah salah satu varian ya. Mukanya begini. Berarti tapi ada macam-macam lagi. Ada yang di bawah tanah juga, ada yang live in the inner earth juga. Ada lagi yang populer dan aku pikir mungkin sebagian orang bilang itu konspirasi, tapi aku pikir it's real, reptilian is exist. Reptilian? You mean reptilian. Dinosaur atau? No, dinosaur tuh nggak pernah ada. Dinosaur is not exist. Masa? Dinosaur is not exist. Kalau orang bilang udah ketemu. Fosil apa buat bilangnya fosil? Kan jutaan tahun yang lalu dinosaur is exist, bukan as dinosaur yang digambarkan. Fosil T-Rex itu tidak pernah ada. Itu semuanya buatan. God damn. Ada nggak pernah nemu fosil T-Rex? Really fosil T-Rex itu binatang-binatang itu hidup berdampingan dengan kita dan umurnya tuh nggak jauh, nggak seperti yang dibilang jutaan tahun silam. Mereka paling ada mungkin ribuan atau ya ribuan tahun silam gitu loh. Di peradaban yang kita nggak dikasih tahu karena kita nggak diajarin di sekolah peradaban itu. Dan kenapa kita nggak pernah mengolah peradaban yang begitu maju? Misalnya Mesir, kita nggak pernah ada kurikulum yang membahas tentang Mesir. Itu adalah peradaban maju banget, ya kan? Dia bisa membuat Mesir segaris dengan Orient Belt. Dia bisa paham astronomi sebegitu jeniusnya, ya kan? Kenapa? Siapakah yang membuat itu tuh nggak pernah dijawab? Apakah itu adalah makhluk-makhluk jenius yang ada di layar ini yang membuat ini? Sebenarnya mungkin kita adalah manusia yang bentukannya begini, adalah manusia 2024. Mungkin peradaban-peradaban sebelumnya kita mungkin bukan seperti ini. Dan mereka memang gak boleh. Dan berevolusi manusia itu. Bukan dari teorinya Darwin. Darwin itu by the way Freemason ya. Oke. Iya, gue pernah dengar tuh. Mereka nggak akan pernah ngasih tahu, karena kalau mereka kasih tahu keberadaan mereka, ini dari seseorang atau dari kutipan gitu ya. Kalau mereka timbul berdampingan dengan kita, rusak ini tatanan. Gitu. Bukan rusak tatanan, rusak narasinya. Narasinya sudah dibangun oleh mereka itu, bahwa manusia dari monyet, bla bla bla. Ya gitu. Dibilangnya kan tadi dinosaurus balik lagi sumber minyak bumi, bahwa kita fuelnya atau bahan bakarnya berasal dari fosil-fosil mereka. I think it's another bullshit. Karena sebenarnya minyak bumi adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah habis. It's like a gold, it's like kayak air di bumi ini, begitu lo gali itu nggak akan pernah habis gitu. Aztec gitu ya? Apa kayak peradaban Aztec? Aztec gitu. Canggih banget sih memang. Canggih banget. Di Indonesia juga punya. Ya, it's another population control yang sebenarnya mengaburkan fakta atau mengaburkan siapa sih diri kita tuh sebenarnya, sudah berapa lama sih kita ada di dunia ini gitu loh. Dan manuskrip dan literatur ini itu kan disimpan oleh mereka dan sebagian besar dihancurkan. Bahkan peradaban kita yang sebelum 1900 revolusi industri pertama itu banyak sekali dihancurkan. Mereka kan? Mungkin salah satunya ya, karena memang ada yang mendeskripsikan bahwa matanya besar, kulitnya agak-agak pucat gitu loh. Mereka menahan diri untuk keluar berarti sekarang? Enggak keluar, mereka kerjasama sama kita, sama semuanya. Mereka ini they control us into everything. Dari semua sistem ya, pendidikan, pemerintahan, farmasi, makanan, bahkan sistem kesehatan, dan satu lagi sistem yang paling sensitif. Apa? Ya udah sebutin saja. Pikir sendiri coba. Sistem kebudayaan? Kebudayaan Sistem agama? Iya. Oke. Novus Ordo Seclorum. Silakan dari Kak Citra, karena terakhir di Kak Citra. Iya, federal. Ada gambar ini yang ada hubungannya sama Titanic ya. Jadi kan uang ini kan tadinya kan JP Morgan ini ada hubungannya juga sama keluarnya uang ini. Jadi Federal Reserve itu sebenarnya waktu itu belum ada dan ditolak oleh ada beberapa orang miliarder Amerika juga, dan mereka semuanya ada di kapal Titanic ini. Mereka menolak adanya dikeluarkan uang ini. Terus akhirnya sengaja dibuat hilang atau tenggelam kapal Titanic. Nggak tahu kapal Titanicnya palsu atau asli ya, hilang. Abis itu uang keluar. Jadi sebenarnya this is the One Eye organization.
mereka mendeklar they exist, lo harus menyembah gue ya melalui uang. Buktinya sekarang uang adalah sesuatu hal yang kita dewakan. We cannot live without money. Dan itu mereka maunya seperti itu. The New World Order itu base-nya adalah uang. Mereka menggunakan ini. Bang Eka. Iya, sepakat sih. Ini udah jadi Kita sepaket nih. ini udah jadi topik umum yang dibicarakan tapi nggak dirangkum dalam teori yang formil. Kayak begitu. Sepertinya nggak akan bisa sih Bang dirangkum dalam teori yang Iya, formil. iya. Tapi kayak kita tahu ada teorinya di situ tapi nggak ada yang berani ngekonfirmasi gitu. Di all seeing eye dan ditaruh di dolar lagi Iya, yang jadi all seeing currency Sekarang paling kita kuat. memuja itu kan. Iya. Everything is all about numbers. It's all about Kita butuh money Kak right Citra now. untuk mengkonfirmasi. Kita butuh orang-orang seperti Kak Citra untuk Seramnya mengkonfirmasi. langsung deh. Gimana Bang Eka? Kalau gua pribadi ini sih kayaknya akan terjadi sih Bang. Apaan? Gitu. Oh ini gambar ini ya. Iya. Otak kita nanti diganti chip Bang. Udah gitu Microchip, aja. iya. Microchip aja gitu. Yang ditanam di dalam. Udah ada kan kalau nggak salah di Even udah Sweden ada. apa di Norway ya? Kanada juga udah dicoba tuh. Iya. Iya. Gimana Bang kalau lu Bang? Percaya juga gue waktu film The Matrix keluar tuh menurut gue cukup revolusioner ya. Wachowski brother. Red pill, blue pill. Iya, itu menurut gue ya kayak begitu sih nanti kita bakalan hidup di dalam realmnya virtual. Ah iya benar-benar. Yang bikin serem lagi ya. Series di Netflix apa? Black apa? Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Iya. Si ada tuh sekarang tuh anjingnya tuh dibuat sama orang gitu. Yang mana? Ada beberapa seriesnya Black Mirror Bang. Ada kenyataan sekarang gitu. Iya. Terus robot-robot humanoid gitu sekarang udah ada Iya. ya kan. Nah kita butuh Kak Citra balik lagi. Aduh. Kalau untuk dalam mengomentari ini. ini. Kulik. Apa fungsinya chip gitu? Freemason udah ngamuk nih, udah Gak ngeliatin gue nih. apa-apa. Padahal gue juga nih gitu. Ordal nggak tahu. Soalnya di belakang kepalanya kayak jangan ada ini nih. Ada USB. Terus pas dibuka ternyata alien mah. Bang, kita minta maaf sih Bang. Nggak lari kalau gue. Maaf ya Kak Citra ya dari tadi kalau ada salah, mohon maaf gitu. Gimana Kak Citra? Nama lo udah gue catat kan ya. Lebih takut gitu gak sih daripada namamu tercatat. Gue lagi ya kan. Gimana Kak? So this is related to transhumanism. Ini adalah agenda final chapter mereka adalah mengintegrasi manusia dengan mesin. Itu final chapter. They want that. Jadi sebenarnya ini adalah senjata terakhir karena sebenarnya mereka nih udah tahu mereka mau kalah. Kalah dalam arti kata kalau dalam spiritualitas selalu ada kaitannya. Mereka tuh klinik banget, iya memang klinik banget dan selalu ada kaitannya dengan spiritualitas. Kita sudah berada di akhir masa Kali Yuga, yaitu masa kegelapan. Dan kalau dalam zodiak, this era is the age of Aquarius. Dari age of Pisces yang artinya the age of believing menjadi the age of knowing. Makanya semuanya itu hal-hal buruk banyak tersingkap, banyak terbuka, banyak people mengalami spiritual awakening, banyak hal-hal buruk yang mungkin narasi-narasi yang tidak pernah terungkap. Bobroknya sistem ada pada saat sekarang ini. Nah, ini senjata terakhir mereka untuk bangkit. Karena sebenarnya mereka tahu mereka akan kalah. Transhumanism itu adalah mengintegrasi manusia dengan mesin. Itu adalah end game-nya mereka. Jadi they hate keseragaman. Mereka benci mereka benci keanekaragaman. Keberagaman, Ya, keberagaman. Keanekaragaman. Mereka mau mendikotomikan semuanya, termasuk mata uang, termasuk sistem ya kan. All one government, everything one. Dan manusia ini kan banyak ya, banyak maunya, banyak ragamnya, banyak warna kulitnya, indah, semuanya tuh indah. Tuhan menciptakan keanekaragaman tuh indah sekali, dan mereka mau menggantikan si manusia ini dengan mesin, kayak gitu. Jadi, ya, I'm sorry Elon Musk, tapi kan dia kan juga Freemason, emaknya itu adalah pendeta tertinggi sebenarnya, also 33rd degree masonry. Jadi si Elon ini memang
the prophetnya mereka yang diutus untuk mengintegrasi manusia dengan mesin. Makanya nanti ketika 6G atau 7G di launching itu bukan untuk manusia tapi untuk mesin. Gitu. Gue ngeliat kemarin ada kayak science convention gitu di Amerika apa di mana ya? Yang Elon Musk ya? Yang baru ada launching. Udah ada robot yang udah kayak iRobot ya? Fully engage dalam conversation gitu tuh gila sih. Sadis ya? It's actually a kesalahan fatal. Kesalahan fatal ketika kita punya smartphone, ketika kita sudah begitu nyamannya dengan internet, dengan teknologi, itu adalah kesalahan fatal kita. We already bite the apple. Manusia ibaratnya jatuh ke dalam dosa karena itu adalah gerbang dari semuanya, dari semua digitalisasi, ya kan? Kita sudah tidak bisa menghindar lagi. Our smartphone is actually a tracking device. Mereka bisa tahu kita di mana, mereka bisa mendengarkan kita, mereka bisa melihat kita ngapain aja. It's a tracking device. It's actually again total control. Gamenya adalah total control population. Mereka kepengen mengontrol manusia seperti ya membajak kita. Kita nggak boleh punya keinginan seperti mesin, kayak gitu. Berarti kalau AIDS, COVID tuh juga mungkin rekayasa ya? Agak melenceng ya. Itu kan sebagai mengontrol populasi. Iya, maksudnya bener. Itu Kak. Maksudnya ke situ nggak kira-kira? Udah terjawab. Ya. Dengan gue minum udah terjawab. Oke. Ya. Aduh, tuh kan bukan dia loh. Mukanya beda. Masa kamu nggak bisa lihat sih? Kayak Kanye West. Tar lu. Kayak Kanye West itu juga bukan Kanye West yang sekarang. Iya benar. Coba lihat kan? Dulu tapi ini. Oh kenapa? Lihat dulu. Oh iya. Horornya ada bebek selamat say. PDD underground. Cabang mana nih? Cabang mana? Nggak main-main nih. Itu samping rumah gue say. Gimana kalau bener kejadian? Iya, mungkin bebeknya kali di trafficking sama PDD. Enggak lah ya. Kalau ini enggak lah ya. Enggak dong. Ini jangan merusak nama baik bebek goreng Haji Slamet. Ada portal multiverse. In Kartosuro jangan, karena sambelnya enak. Jadi jangan merusak Haji Slamet ini ya. Iya. Ngomongin konspirasi itu memang nggak ada habisnya. Itu salah satu yang selalu society ini bilang. Bener nggak sih Bang, ngomongin konspirasi itu nggak ada habisnya? Itu dulu deh pertanyaannya. Ya iyalah. Menurut gue nature manusia aja sih memang apa ya, ada sisi inquisitive atau keingintahuannya, pengen nyari tahu apa yang orang ya anak kecil kalau dibilang lu jangan situ ya, emang dilakuin sama dia gitu ya, kurang lebih pola itu selalu kita pegang terus, makin dilarang makin pengen dieksplor justru menurut gue gitu ya. Iya. Kayak gitu. Dan ngomongin pola nih Bang ya, tadi juga gue narik dari pertama nih statement lo gitu, kalau berita kematian musisi, artis atau siapapun yang berada di puncak karir gitu ya, even salah satu atlet ternama gitu yang digambarkan di Simpsons juga gitu ya, di helikopter gitu ya, banyak kan gitu. Ada satu waktu itu. Siapa? Kobe. Oh, oke. Ini ngomongin Simpson ya. Iya. Ada juga tuh gitu di scene-nya gitu. Ini tuh juga apa ya? Apakah ini nggak bisa dikaitkan? Apakah ini nggak bisa dikeluarkan dari lingkaran konspirasi itu Bang? Menurut lo di luar negeri sana gitu? Ya itu kembali ke orangnya sih, mau interpretasi kayak gimana. Kalau orangnya malas mikir, ini apa man? Kayak gue tipe kayak nggak mau menginvest pikiran gue ke hal-hal yang gue di luar nalar dan di luar ini gue di luar intelijensi gue gitu. Mungkin gue cetek orang gue nggak tahu. Cuma menurut gue it is what it is. Kalau udah kelar di situ ya udah gitu. Cuma ada orang yang memang pengen cari lebih tahu ada apa sih sebenarnya gitu kan. Terus dieksplorasi di balik kejadian-kejadian ini ada artinya kah? Atau ada maksudnya kayak gitu. Jadi berbalik lagi ke si konsumer beritanya gitu. Okay. Kalau dari Kak Citra sendiri dengan pola artis, atlet atau musisi yang ada di puncak karir gitu, lalu meninggal. Oh, oke. Okay. Apakah ini ada dalam satu pola mereka juga? Iya. Bahkan langsung iya. Iya.
sorry ya, bukan kita jadinya ngomongin tentang kematiannya, tapi bahkan pola-pola kematiannya, dari tanggal kematiannya, bulan kematiannya, itu secara dicocok. Pernah dengar Club 27 nggak? Jujur gue belum. Iya kan? Jujur gue belum. Itu adalah artis-artis yang meninggal di usia 27 seperti Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix. Iya, tanggal-tanggal itu ya, Jim Morrison, enggak, mereka semuanya itu umurnya 27 gitu. Jadi ada, you can say mungkin konspirasi bahwa oke, kontrak lu sampai segini ya umur 27 kan dalam numerologi angka 9 adalah angka terakhir. 2 plus 7 9. Nah jadi karir lo akan di puncak dan akan diterminate pada saat lu umur 27. Tapi lo akan menjadi terkenal, apapun yang lo mau gue kasih. Lo mau gak? Agree, tanda tangan kontraknya. Oke, ya udah. Club 27. Tapi gue pernah dengar juga sih, sorry motong Mbak. Hal yang dilaluin ini di industri musik lah ya. Ada nama-nama kayak Jimmy Page dari Led Zeppelin, ada Nicky Six dari Motley Crue yang mereka bikin, bukan mereka sih, satu orang ini aja dibikin pack kayak gue pengen band gue ngetop gitu. Terus semuanya terlibat ke occultism. Terus mereka jabat tangan, iya ke puncak. Tapi abis itu selalu ada repercussionnya kayak si Jimmy Page, anaknya Robert Plant-nya meninggal. Nicky si Motley Crue, anaknya Vince Neil-nya meninggal. Lalu terlibat dengan tabrakan yang ngakibatin selalu ada casualties lah kayak gitu. Yang nggak disengaja pasti. Iya lo bisa ngetop tapi pasti ada yang meninggal gitu. Iya, sama kayak dukun ya kan, ada tumbal. Betul, ada ya tumbalnya. Kan? Kita gak bisa ngindarin itu ya ketika udah sign kontrak. Gak bisa dong, kalau kita hidupnya dipegang mereka kan udah agree. What I give you what you want, you give me what I want. Gitu. Satanisme berarti. Iya, no freelance, ya kan. Tapi Artis ada orang-orang yang memang mau mempertaruhkan hidupnya sedangkal itu untuk dunia ya. Untuk bisa mencapai keinginan atau hasrat di dunianya. Mungkin memang orang tersebut udah setuju bahwa ya udah bikin gua seperti itu, walaupun kontrak hidup gua harus di tangan lu. Bang Eka, untuk ngakhirin obrolan kali ini tentang sebuah konspirasi lah gitu, atau Hollywood. Apa what's your thought lah gitu. Gue jujur nggak expect pivotingnya ke arah ini sih. Gue bilang pasti akan ke nyebrang bang. Pengen gitu. PDD dan konspirasi Hollywood dalam artian the real case gitu ya. Setelah pikir dengar kata Mbak cerita tadi, ya benar juga pasti ada mesin besar di belakangnya. As a matter of fact, ya kembali ya, gue bukannya memihak sisi bagaimana gitu. Ever since the Palestine-Israel cause gitu, gue ngelihat Amerika tuh udah dengan kacamata beda lagi. Hollywood tuh menurut gue di jantungnya, jadi udah bukan tentang Washington DC, the capitals or the big cities, New York gitu, tapi perputaran evil money-nya tuh di Hollywood. Kalau menurut gue, jadi dia jadi satu partikel besar yang kontribusi modalnya Amerika untuk playing God gitu. Kali ya. Cakep. Sebenarnya badan kita tuh tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong, mana yang the truth gitu ya. Jadi sebenarnya ketika mau membaca sesuatu, mintalah kepada badan kita dan minta kepada semesta kebijaksanaan dan kebenaran dari pengetahuan itu. Maka nanti akan terungkap sendiri. Badannya ntar akan nyeleksi sendiri kok. Gitu. Jadi ketika kita membaca sebuah berita, kayak waktu pas 2020 itu, nih gua rasa ada yang gak bener. Nah, gue minta sih diberikan kebijaksanaan dan kejelasan apakah yang gue baca ini benar atau salah. Maka intuisi jika sudah kuat, jika sudah mengatakan iya dan benar, maka itulah yang benar gitu. Nah, semakin dilatih intuisinya akan semakin tahu, akan semakin ngerti ketika membaca even sebuah highlight pun, sebuah highlight berita. Ah, ini palsu. Oh, ini nih hoax. Oh, ini ya dia lagi gitu. Jadi sesimpel itu. Sebenarnya badan kita juga udah tahu. Very simple. Dalam tuh. Badan kita
Kan badan kita nggak bisa bohong. Badan kita tuh energi jagat paling gede sebenarnya. Sapu jagat. Misalnya kolbu tuh kolbu. Di dalam jiwa yang mengatakan iya dan tidaknya. Ya sebenarnya kita udah dikasih tools untuk itu. Untuk menyaring, memfilter mana yang hoax, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kan banyak orang juga yang butuh bimbingan dan butuh dampingan dong Kak. Karena membaca ini gak semuanya orang tuh bisa plek-plek menerima Kak. Gitu. Karena memang mereka menulis artikel aja membuat kita bingung kok. Harus percaya atau tidak. Pemahaman ini tidak akan diberikan sekaligus gitu loh. Jadi semuanya layer by layer dan semuanya akan didigest oleh kita secara bertahap. Jadi pasti ketika membaca sesuatu makanya itu mintalah badannya untuk sinkronisasi, kasih tahu mana yang benar atau mana yang salah. Walaupun misalnya gue baru baca, mana gue tahu ini benar atau salah gitu. Tapi intuisi yang kuat itu pasti akan ada jawabannya. Berarti dari tadi konspirasi yang disebutkan tidak ada yang salah di dunia ini. Nah, tapi penting buat ngedukasi diri sendiri. Betul, kan saya cuma nanya, tidak ada yang salah dong. Yang mana? Yang dari tadi Kak Citra sebutkan. Enggak itu semuanya real dan faktanya demikian kan? Menurut saya, kalau kamu percaya aku boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kamu percaya sama aku gak sih? Balik tata lagi. Tata mata saya. Percayalah sama badan kamu kalau kata Chef Citra. Chef Citra, thank you so much ya. Bang Eka lagi banget ya. Bang Eka dengan Gue gak kasih votingnya ke sini. Ketemu lagi di part 2 kali ya, seru. Ketemu lagi di part 2. Oke, Super Friends, balik lagi ke badan kamu lah pokoknya. Bener. Thank you so much sudah denger atau nonton episode kali ini. Dengerin terus podcast kesayangan kita semua, Super Talks, dengan bahasan-bahasan yang pastinya jauh lebih menarik dan juga up to date. Tetap di sini di Super Talks. Bye.